Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, di video kali ini Bang Sandi akan kembali sharing ya kepada teman-teman semuanya tentang WiFi. Dimana Bang Sandi mendapat sebuah komentar sekaligus pertanyaan di YouTube ya. Ini dari salah satu teman kita, pertanyaannya seperti ini. Bang Sandi kasih lihat nih ya, screenshotan. Bang Sandi maaf mau tanya, di router tenda O3 jarak jauh sinyal 3 bar, kadang 2 bar, nggak bisa masuk, akses ditolak terus, kenapa ya? Oke, baik, pertanyaan seperti ini sebenarnya itu sebelumnya sudah pernah ditanyakan ya, cuman Bang Sandi tidak begitu detail untuk membahasnya, untuk membuat sebuah video seperti ini. Nah, di kesempatan kali ini Bang Sandi akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman sesuai dengan pengalaman yang sudah Bang Sandi jalani selama ini gitu ya tentang WiFi ini. Untuk alat yang digunakan sama rekan kita ini sepertinya adalah access point itu tenda O3, yang mana di box tenda O3 itu sudah tertulis di situ 5 km guys ya. Jadi dia ada embel-embel 5 km. Artinya apa? Jadi seolah-olah si access point ini tuh bisa memancarkan WiFi sejauh 5 km. Padahal persepsinya salah ya, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan 5 km di sini adalah jarak maksimal untuk si tenda O3 ini bisa bisa digunakan untuk point to point. Jadi satunya tenda O3, yang satunya juga tenda O3, terus mereka point to point. Artinya yang satu dia pakai mode station sebagai penangkap ya atau si klien, yang satunya dia pakai mode access point atau istilahnya ada juga modenya PTP gitu aja ya, point to point. Dan itu pun syaratnya adalah loss ya, atau istilahnya itu tidak ada halangan yang berarti. Kalau misalkan jarak 5 km di tengah-tengahnya ada bukit, percuma juga, maka tidak akan sampai sinyalnya, bahkan tidak sampai terdeteksi sama sekali. Nah, jadi untuk 5 km itu bukan dari access point-nya langsung menuju ke handphone kita atau mungkin router kecil seperti ini, itu tidak bisa ya. 5 km. Nah, tapi di sini pertanyaan jarak jauh sebenarnya tidak begitu detail ya, beliau menyampaikan entah itu berapa meter atau mungkin berapa ratus meter atau mungkin sampai kiloan meter. Tapi sepertinya di sini tidak ya. Sebuah access point ya, memang kadang-kadang sinyalnya itu muncul ya, sinyalnya akan terdeteksi oleh handphone kita ya. Saya bicaranya ke handphone karena sekarang kayaknya banyak banget pengguna WiFi itu di handphone. Nah, ketika sinyal WiFi itu muncul ya atau terdeteksi di handphone, kadang bisa seperti yang dicontohkan ini tadi ada 3 bar, kadang-kadang bisa 2 bar. Tapi ketika kita mau konekin ke WiFi-nya, mungkin kita sudah tahu ya passwordnya atau mungkin bahkan tidak ada kata sandinya atau passwordnya tadi. Terus kita ketika mau koneksikan, tiba-tiba malahan itu selalu ditolak ya. Artinya tidak bisa nyangkut ya. Jadi ketika kita mau konekin tuh nggak bisa terkoneksi. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi hal demikian? Kita langsung saja ke papan tulis ya. Bang Sandi akan kasih lihat sedikit ya, menggunakan coretan aja soalnya Bang Sandi nggak bisa bikin animasi. Let's go. Oke, saat ini teman-teman sudah melihat papan tulis yang ada di sini. Semoga ini gambarnya jelas. Nah, kita akan ilustrasikan ya di papan tulis ini menggunakan peralatan yang rekan kita tanyakan tadi. Nah, di sini ada tenda O3 ya. Saya gambar nih kotak ya. Saya kasih aja nih tenda O3 ya. Atau tenda 03, sering orang bilang seperti itu juga. Kita harus tahu dulu ya. Misalkan di sini handphone ya. Ini handphone. Ini HP. Nah, ini jaraknya anggap saja 200 meter lah. Ya, kurang lebih ya 200 meter. Sorry, tulisan saya buruk sekali. Ini jaraknya 200 meter. Kita harus tahu dulu bahwa setiap perangkat WiFi ya, artinya perangkat WiFi ini, access point ini dan juga HP ini kan ada WiFi-nya tuh. Dia memiliki yang namanya TX dan RX. Ya, TX, RX sama juga nih. Si handphone juga punya TX dan RX. Nah, jadi fungsi dari TX ini tadi ya, dia mentransmit ya. Mentransmit itu artinya memancarkan sinyal ya, memancarkan sinyal. Oke. Sedangkan RX dia meresip ya. Resip artinya menerima sinyal.
Nah, jadi setiap perangkat itu ya, ini untuk perangkat yang masuk si resip tadi, sedangkan untuk yang transmit atau TX ini tadi itu dia perangkat keluar, apa informasi yang dibawa keluar ya, diarahkan keluar, datanya berupa data. Oke, mungkin itu datanya bisa berupa kalian pengen YouTubean gitu ya, atau sosmedan itu. Terus si HP juga sama ya, si HP ini punya TX RX ya. Untuk TX sendiri dia akan melemparkan informasi atau data juga. Nah, ini melemparkan juga ke sana ya. Oke. Ini semoga bisa dipahami. Kalau RX ini dia resip juga sama, dia menerima data. Menerima data dari si tenda O3 yang RX, yang TX ini tadi ya. Maksud saya TX. Seret. Kita ilustrasikan seperti itu ya. Terus si TX ini itu melemparkan data ya, melemparkan ya informasi yang ingin diminta oleh si HP ini tadi ya. Di jarak 200 meter ya, di jarak 200 meter itu mungkin bagi tenda O3 ini dengan mudahnya dia memberikan TX ke HP ini karena dia memang antenanya kuat gitu ya. Antenanya kuat, terus ditaruh di outdoor lagi ya. Jadi halangannya tidak adalah gitu ya. Terus untuk RX ini dia menerima informasi dari HP ini. Nah, permasalahannya ketika ini sinyal yang di TX ya disebarkan oleh si tenda O3 ini terbaca di HP ini, si tenda O3 ini tidak dapat menerima informasi dari HP ini ya. Artinya dia tidak tahu nih, tidak bisa ya menerima permintaan si HP ini untuk connect ke tenda O3 ini. Ya, gimana ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami seperti ini. Ini kan terbaca nih sinyalnya nih di sekitar HP ini. Wah, misalkan di sini SSID-nya WiFi free misalkan ya. Artinya WiFi gratis lah. Oke, free WiFi. Terus si HP ini dapat koneksi, dapat apa? Dapat sinyal mungkin dari 2 bar ya. Anggap saja 2 bar atau 3 bar. Terus HP ini mau connect nih, mau connect ke WiFi free ini. Dan ketika dia mau konekkan sini tiba-tiba langsung terputus. Kenapa terputus? Karena TX dari HP ini tidak sekuat si TX-nya tenda O3 ini. Jadi ketika dia ingin connect itu tidak mampu gitu loh. HP ini juga melemparkan sinyal, cuman di jarak 200 meter ini kira-kira HP apa yang mampu melemparkan informasi atau data ke akses poinnya gitu ya. Belum lagi di sini siapa tahu di sini ada rumah, ada gedung walet atau apalah di sini, jadi terhalang lah dia. Nah, kecuali misalkan HP ini cuman jaraknya kisaran ya 20 meter lah atau mungkin 40 meter, saya yakin ini masih bisa jalan, masih bisa connect gitu. Ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham dengan coretan ini ya. TX RX. Untuk bisa connect dengan baik, kita membutuhkan TX RX yang sama-sama baik gitu. Makanya di sini itu dianjurkan kita menggunakan lagi access point juga ya. Tapi ini modenya mode station atau client. Yang ini modenya AP. Yang ini modenya client. Nah, jadi dia TX RX-nya sudah seimbang gitu ya. Antara access point dengan client, TX RX-nya seimbang. Ditambah lagi di bawah sini kita kasih mungkin router. Nah, router ini nanti yang akan menjadi penyebarnya lagi di bawah ya. Modenya router, kemudian Wi-Fi-nya disebarkan lagi di bawah. Sehingga si HP ini juga akan seimbang TX RX-nya dengan si router ini tadi gitu. Oke, gimana guys? Kira-kira mudah nggak dengan apa yang Bang Sandi coret di papan tulis ini tadi? Semoga teman-teman bisa paham ya. Dan ini Bang Sandi tidak mengada-ngada karena berdasarkan pengalaman kadang-kadang memang ketika ada sinyal wifi ketika kita mau konekin itu tiba-tiba langsung hilang, bahkan nggak bisa connect, itu mantul karena itu tadi TX RX-nya tidak seimbang ya. Kalau langsung akses point menuju ke HP jangan harap bisa mendapatkan connect dengan jarak yang begitu jauh. Mungkin kalian pernah lihat video saya sebelumnya yang ketika saya menggunakan TP-Link ya, CPE 220 yang mana jaraknya sampai lebih dari 100 meter waktu itu sebenarnya tidak ada halangan ya. Kalau saya tarik garis lurus itu halangannya tidak begitu banyak, pepohonan tidak ada juga karena saya di jalan raya waktu itu mencobanya. Nah, pastikan teman-teman kalau misalkan pengen WiFi itu bekerja dengan baik,
pastikan untuk halangan-halangannya dihindari dulu, jangan sampai ada halangan. Kalau misalkan banyak halangan, tambah aja akses point baru ya, atau mode klien ini supaya TXRX-nya atau sinyalnya itu bisa stabil. Mungkin sekian dulu video kali ini guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mas Andi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.